Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa atas berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan lanjut firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Pagi ini Bapa Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami akan membaca firman-Mu juga, dan biarlah ajari kami, berilah pengertian kepada hati dan pikiran kami, supaya kami mengerjakan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Bapa kami tetap berada di jalan-Mu. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Untuk di video yang lalu, silahkan kalian nonton yang 436, judulnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Jadi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit apa saja ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, ini juga bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta ya. Ayatnya untuk 437 ini, Markus 8 ayat 22 sampai 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Lagi-lagi di sini Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida ya. Ini ayatnya karena tidak ada di bawah ya. Jadi setiap perikop yang kita akan pengulangan sebelum memasuki penyalipan, aku akan buat videonya. Karena yang bagian ini juga nggak ada di bawahnya, nggak ada ayat di Matius atau di Yohanes dan di Lukasnya. Jadi berarti ini belum masuk ke videoku sebelumnya. Dan kali ini Yesus menyembuhkan orang yang buta. Pertama-tama Yesus meludahi matanya, kemudian menaruh tangannya di atas pemuda itu atau orang itu, meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Kemudian orang buta itu bilang, "Aku sudah melihat." Katanya ada orang jalan-jalan, tapi kok ada pohon-pohon katanya. Kemudian Yesus meletakkan tangannya lagi ke mata orang itu. Setelah itu katanya orang buta itu bisa benar-benar terang melihat jelas ya. Kalau kita mau bilang itu luar biasa sekali ya. Kalau sekarang aku puji Tuhan lahir itu dengan mata yang sehat ya, terbuka. Mata yang bisa ngelihat kanan kiri, semuanya lah pokoknya, nggak buta warna juga ya, kecuali kadang-kadang salah penyebutan aja, tapi nggak buta warna. Dan di umurku yang sekarang ini matanya udah agak-agak rabun jauh ya, jadi kalau misalnya ketemu orang pun ya mohon maaf aja, mungkin bisa kayak kenal nggak kenal gitu, karena memang udah nggak jelas lagi. Tapi di sini dikatakan orang buta ya, buta aja bisa jelas-jelas jadinya melihat. Bayangkan. Jadi aku merasakan gak bisa lihat jauh ke depan itu lagi aja. Sekarang kayaknya udah gimana ya, udah gak nyaman sebenarnya. Makanya harus pakai kacamata. Jadi kalau orang buta ini benar-benar buta. Ya buta. Jadi kalau misalnya orang buta, dia udah disembuhkan sama Tuhan, betapa dia memuji Tuhan ya. Betapa dia senang sekali. Tapi di sini sebenarnya Yesus melarang dia. Katanya di sini ya, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Lagi-lagi Tuhan Yesus itu sebenarnya mengatakan itu tidak usah dikasih tahu, jangan beritahu ya, jangan beritahu. Kalau secara sesuatu yang aku dapatkan di sini, karena Tuhan Yesus itu seperti menyatakan ke kita, jika kita membuat sesuatu hal, terutama yang baik, kita nggak usah riak. Ya udah, katanya kan jangan kasih tahu sama orang, jangan riak-riak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, sesuatu yang baik, tidak usah pamer, tidak usah
harus gembar-gembor sana sini. Tetapi lagi-lagi untuk zaman sekarang ini, kalau sesuatu hal yang jelek aja orang bisa meniru, pastinya sesuatu yang baik juga orang bisa meniru. Ini kembali lagi seperti aku bilang, jangan riak ya. Kalau kita riak, pastinya itu adalah salah. Tetapi kalau kita ingin menginspirasi sama orang ya, membuat orang itu jadi meniru atau melakukan juga apa yang telah kita lakukan, itu adalah kebaikan. Dan satu hal, jika kita melakukan kebaikan, lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Sehingga Tuhan melihat hati kita. Dan satu hal lagi, kita seperti informasi ke orang atau menunjukkan ke orang kebaikan kita. Yang kita harapkan adalah supaya dia berbuat sama seperti kita. Kebaikan, meniru apa yang kita lakukan. Jadi bukan riak dalam tanda kutip kita pamer supaya kita dipuji orang, bukan itu ya. Dan satu hal juga di sini, kalau untuk kita yang tadinya dibilang selalu bercermin dengan kegelapan kebutaan ini, dan kemudian kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita dibukakan. Ini secara fisik ya, dibukakan. Pasti orang buta itu merasa senang. Seperti yang kemarin juga, dia bisu dan tuli, katanya dia tetap aja semakin dilarang, semakin dikasih tahu sama orang. Itulah kasih karunia Tuhan yang tidak bisa dibendung. Jadi kita yang sudah diselamatkan ini selalu berbicara tentang kasih Tuhan. Selalu mau memuji Tuhan, selalu mau memuliakan Tuhan. Dan satu hal juga, kita tidak perlu berkhotbah di atas mimbar saja. Khotbah itu bukan hanya seperti itu aja. Khotbah yang sesungguhnya adalah dari perbuatan kita sehari-hari, dari tingkah laku kita kepada orang lain. Jangan menghakimi orang, kita boleh menasihati tapi jangan menghakimi, karena hakim itu cuma Tuhan saja. Dan satu hal lagi di sini yang aku ambil untuk kesimpulannya adalah, kalau kalian pernah dengar lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound ya. Intinya refnya di sini lebih cepat biar jangan lama videonya. Was blind but now I see ya. Jadi long time ago ya, udah lama aku buta, sekarang aku bisa melihat. Jadi aku related ke lagu ini karena kalau secara fisik saja, secara fisik kita buta, terus kita dicelekkan, dibuat mata kita bisa melihat, kita luar biasa banget. Wah, aku udah lihat ada dunia ini bagaimana. Ibaratnya aku ada lihat ada kursi di sana, ada meja di sana, jadi aku nggak terantuk gitu ya. Jadi sesuatu hal yang kita tadinya nggak bisa lihat, sekarang bisa lihat, itu adalah sesuatu yang baik. Kita mempunyai sesuatu rencana atau cita-cita. Pada saat kita nggak dikabulkan, katakanlah secara manusia kita bilang, kok nggak dikabulin ya? Kok nggak Tuhan jawab ya? Itu sesuatu hal yang nggak dikabulkan menurut pemikiran kita. Itulah di saat kita buta, sekarang. Tapi setelah kita jalani, pada saat penyertaan Tuhan itu menunjukkan sesuatu hal, contohnya kita salah ya untuk meminta sesuatu, atau apa yang kita minta itu bukan berdampak baik buat kita, dan Tuhan menunjukkan di hari depannya, dan kita lihat, oh makanya Tuhan gak kasih ini ya, makanya Tuhan buat seperti ini ya. Nah itu kita udah dicelekkan matanya. Tadinya kan kita buta, sekarang kita lihat, oh pada saat aku juga melihat sekarang kehidupanku, pada saat aku kena penyakit kanker itu, aku nggak ngerti rencana Tuhan itu apa. Pada saat itu yang aku lihat, kok Tuhan seperti ini. Itulah kebutaan mataku. Kenapa Tuhan nggak berikan aku kesembuhan supaya aku ini, supaya aku itu. Tetapi aku sekarang melihatnya itu adalah sesuatu kebaikan. Karena ada sesuatu rencana di balik itu semua. Baik dari diriku sendiri, terutama untuk keluargaku. Karena mungkin saat aku buta, aku nggak ngerti. Ya pada saat aku yang sehat itu, aku bilang aku hanya kerja mencari uang terus-menerus ya. Terus kirim ke Indonesia, ke keluargaku kirim, ya ada bantuin kirim gitu. Nah pada saat itu mereka jadi terlena, nggak bisa berusaha untuk dirinya sendiri. Dan aku pun jadi seperti aku bilang, aku marah ke diriku. Jadi tidak ada perbaikan. Nah pada saat aku sakit itu semuanya dibukakan ya, baik dari keluargaku, mereka harus benar-benar berdiri di kaki mereka sendiri, dan mereka juga harus berusaha karena mereka juga dicukupkan sama Tuhan, semuanya lengkap, jadi mereka juga harus bisa berusaha. Dan satu hal juga, Tuhan kasih ke aku sesuatu rezeki atau sesuatu berkat, dan aku pasti membantu mereka, tetapi aku sudah lebih berkata kepada mereka supaya mereka juga bertanggung jawab dengan apapun yang mereka katakan.
Jadi kalau misal minta tolong dong begini, kita bantu, mereka harus bertanggung jawab. Jangan jadi hanya meleha-lehakan atau seperti berkat itu disia-siakan. Sementara orang di luar dari kita ya, atau di luar dari keluargaku, banyak sekali orang harus butuh ini dan kadang-kadang tidak ada bantuan. Dan kita kalau sudah kasih berkat, artinya melalui Tuhan itu juga sendiri, mereka juga harus memanfaatkan itu. Artinya sudah diberkati, jadi berkat juga sama orang. Jangan hanya minta berkat terus-menerus. Itu maksudnya. Kalau aku di sini, setelah aku sehat apalagi sekarang, aku lebih dibukakan Tuhan supaya aku tidak marah-marah ke dalam diriku lagi. Jadi aku bisa seperti kayak legowo atau menerima. Dan aku seperti aku bilang juga, kalaupun aku bantu, aku katakan ini adalah bantuan yang harus kamu pertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin selalu ada bantuan ini. Jadi pertanggungjawabkan. Artinya, kalaupun mereka tidak melakukan apa yang semestinya mereka lakukan sesuai dengan perkataan mereka, di dalam diriku pribadi, aku sudah melepaskan pengampunan. Artinya, aku sudah berdoa sama Tuhan, aku sudah bantu, tapi mereka lakukan seperti ini contohnya ya. Roh Kudus nanti bicara, kamu udah lakukan yang terbaik. Kamu sudah katakan ini, kamu sudah katakan itu. Jadi kalaupun memang hasilnya seperti ini, aku udah nggak marah yang kok seperti ini Tuhan, kenapa nggak seperti itu lagi. Jadi cukup hanya aku bilang ya udahlah, memang mungkin belum saatnya, hanya seperti itu aja. Tapi aku sudah katakan. Ya, jadi kalau misalnya next time mereka bilang tolong dong gini, ya aku sudah kasih tahu posisinya begini. Nah, kalau kayak gitu mereka sudah mengerti ya. Jadi puji Tuhan, semuanya bukan hanya untuk kebaikan aku sendiri ya. Jadi penyakitku yang aku alami itu, yang aku rasakan adalah perbaikan untuk diriku sendiri di dalamnya, kemudian untuk keluargaku. Jadi aku nggak mau seperti, bukan aku menuduh, tetapi aku nggak mau melihat hal-hal yang seperti yang teman-temanku jadi rasakan ya. Sampai sekarang kadang-kadang nggak ada komunikasi yang untuk membuka lebar kembali kepada keluarga mereka. Bahkan gimana hubunganmu dengan keluarga? Aku nggak pedulilah, terserah mereka lah. Ada yang memang kami masih berhubungan, cuman ya gitulah, nggak ada ya, paling tanya kabar ya udah gitu aja. Jadi aku nggak mau seperti itu, karena aku ingin hubunganku dengan keluargaku itu tetap terjalin dengan baik ya, meskipun memang nggak sempurna, tetapi aku nggak mau jadi seperti ya udah terserahlah, mau mereka lah, aku nggak mau seperti itu. Makanya dari awal aku sekarang selalu katakan, kalaupun memang mereka butuh bantuan dan ini, aku jelaskan, kamu harus bertanggung jawab, harus begini. Karena nanti ada pasti sebab akibatnya begini dan begini. Nah, kalau mereka memang tetap tidak melakukan sesuai dengan apapun, yaitu konsekuensinya sudah ada sama mereka. Tapi kalau mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka katakan, justru itu lebih baik. Jadi hubungannya tetap terjaga. Dan satu hal juga, aku selalu melibatkan dengan Tuhan. Karena kalau mengandalkan kedaginganku, pasti aku nggak sanggup. Dan aku manusia berdosa, manusia lemah. Pasti aku punya salah ya, pasti aku punya kekurangan. Kalau kita mau bilang kita bantu sesuatu, tapi kita nggak lihat sesuatu improvement atau kebaikan di situ, kita kan marah ya jadinya. Itu yang marah itu aku skip. Dalam artian tidak ada lagi marah yang berlebihan yang digunakan setan untuk ketidaknyamananku, ketidakbahagiaan aku. Jadi aku mau supaya akunya bahagia. Walaupun aku bantu orang itu dan orang itu tidak melakukan apa yang mereka katakan, aku nggak marah-marah lagi dengan diriku. Aku yang pasti sudah diingatkan Roh Kudus, kamu sudah lakukan yang terbaik, kamu sudah ingatkan. Pada saat mereka nanti begini dan begitu, aku jelaskan. Kemarin aku sudah katakan, tapi mungkin kalian tidak melakukannya. Hanya itu saja. Jadi nggak ada lagi aku yang meledak-ledak marahnya itu, yang seperti dulu. Sekarang aku sampaikan seperti apa, itu hanya Roh Kudus yang membantu. Jadi kalau kalian mungkin teman-teman yang mungkin yang mengalami hal yang serupa ya, mau kalian menikah sama orang Belanda kek atau orang luar dimanapun kalian kenal ya, atau katakanlah kalian menikahnya dengan orang bule lah, pasti ada masalah dengan yang kategorinya itu. Ibaratnya kalian pasti selalu dipikirkan mereka itu kalian selalu gudangnya uang. Jadi kecuali mungkin kalau family kalian di Indonesia itu orang kaya semua ya,
Tapi kalau kalian mungkin punya keluarga yang tidak kaya-kaya amat sama seperti aku, ya pasti kalian akan menjumpai hal-hal itu. Karena ini bukan hanya dari aku. Rata-rata aku udah tanya sama temanku ya, rata-rata. Jadi itu dialami sama mereka semua. Dan bukan hanya kadang-kadang dari keluarganya, dari teman-temannya juga mikir mereka itu selalu banyak uang lah, ini, bahkan cari jodoh lah, minta inilah, segala macam. Jadi itu stereotipnya itu udah pasti sama. Cuman kita jelaskan aja. Kalau aku sih nggak mau nutupin, aku terbuka aja, aku jelasin ini dan ini dan ini dan ini supaya mereka tahu, mengenali. Jadi pemikiran yang dulu yang stereotipnya mereka, bagaimana orang menikah dengan orang bule itu nggak semuanya selalu ada uangnya ya, atau selalu seperti kayak dongeng-dongeng yang bahagia kayak kehidupan. Nggak seperti itu semuanya. Kalaupun mereka mendapat suatu contohnya kemewahan, bisa jalan-jalan vakansi dan sebagainya, mereka juga kerja keras di sini. Mereka juga kerja, ya, bukan tenang-tenang aja. Jadi kalau kalian misalnya nanya sesuatu hal itu tentang bagaimana peraturan atau kehidupan di Belanda lah, silahkan kalian nonton juga di channel YouTubeku yang satunya di Ulisian Brabant. Di situ aku mengulas banyak tentang orang-orang Belanda, bagaimana kehidupannya bagaimana. Dan aku masih tetap cari juga sesuatu yang mungkin kalian gak jumpai di Indonesia, pasti aku akan publish di sana. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana kehidupan di Belanda, silakan ke channel YouTubeku di Ulisian Brabant. Karena kalau untuk yang Wonderland bersama Yesus Forever ini, di sini khusus untuk membahas tentang spiritual journey-ku, ya, perjalanan spiritualku mengenal Tuhan itu bagaimana, perjalanan kehidupanku bagaimana. Memang aku combine, artinya kehidupanku di Belanda juga aku masukkan ke sini juga. Tetapi maksudnya secara kayak untuk di videoin atau sebagainya itu di channel YouTubeku yang satunya. Tapi kalau di sini, apa yang di dalam hatiku, apa isi hatiku, apa yang aku lakukan di sini dan sebagainya, itu aku combine di sini. Tapi bukan kayak spesifik kayak yang di channel YouTubeku yang satunya, di Ulisian Brabant. Dan satu hal lagi aku mau lupa kasih tahu, karena setiap dari yang kemarin juga orang yang tuli dan bisu, kemudian sekarang orang yang buta, coba kalian baca lagi. Tuhan mengasingkan dia, ya. Dia pisahkan ibaratnya dari gerombolan, ya, dari keramaian. Kemudian Yesus menyembuhkan. Satu hal lagi yang mau aku kasih tahu, Roh Kudus berbicara kepadaku, kepada hatiku, bahwasanya Tuhan Yesus menyembuhkan itu pribadi lepas pribadi. Satu lagi, kalau kita mau katakan di sini, artinya Tuhan mengingatkan kita itu bersama dia itu pribadi lepas pribadi. Bukan secara kelompok, bukan secara gereja, bukan secara apapun. Tuhan Yesus menyelamatkan kita pribadi lepas pribadi. Jadi pribadi kita hanya kepada Tuhan. Bukan karena manusia kita selamat. Bukan karena suami kita, istri kita, bukan karena teman kita, bukan karena grup kita, bukan karena siapa-siapa kita selamat. Kita selamat, kita diperdamaikan, kita dilayakkan karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Itu kita sudah layak, sudah dibayar lunas katanya. Karena itu kita layak. Tetapi di sini aku ingatkan kembali lagi, Yesus menyelamatkan pribadi lepas pribadi. Karena waktu Yesus menyelamatkan dua orang ini, aku diingatkan lagi, ya. Dia memisahkan orang ini dari keramaian. Dia tarik. Aku pikir kenapa mesti harus ditarik? Kenapa nggak langsung aja contohnya, ya. Ada memang yang langsung disembuhkan, ya. Tetapi pada saat ini kita diingatkan Tuhan bahwasanya hubunganmu lah sama Tuhan itu, hubunganmu sendiri langsung ke Tuhan itu. Jadi tanpa pengantara. Memang kita butuh namanya grup, ya, atau penguatan doa-doa dari setiap orang, pasti. Tetapi poinnya itu adalah kalau kita udah lahir di terang, kita sudah punya basic, kita mengenal ketuhanan itu, kita mengenal dia, udah dipilih bahkan kita, ya. Seperti yang di video lalu juga kan kita udah dipilih, sudah dipilih Tuhan. Hendaklah kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi jangan hanya di meme terus, ya. Artinya di meme itu bahasa Batak, disuapin terus, disuapin. Jadi kalau kita udah bisa baca tulis, coba cari. Nggak ngerti, minta pertolongan Tuhan. Berdoa, minta Roh Kudus supaya memampukan kita mengerti. Kalaupun belum dapat, apa Roh Kudus bicara, ketemu sama si A, si B, dari orang tua, dari pendeta, dari siapapun kita bisa belajar. Tetapi secara pribadi aku, mulai saat ini, aku baca firman Tuhan, apalagi pandemi kan nggak bisa kayak ke gereja dulu, ya.
Aku baca, aku nggak ngerti, aku langsung sama Tuhan aja, sama Roh Kudus. Aku bilang, aku nggak ngerti Tuhan. Di sebelah sini aku nggak ngerti. Kenapa harus Tuhan begini? Aku bilang seperti itu. Nanti, atau mungkin besok, atau mungkin malamnya, seperti Tuhan atau Roh Kudus itu berbicara, ini. Dan aku mengerti, oh oke. Jadi Tuhan itu gak perlu diajarin. Roh Kudus itu gak perlu diajarin. Dia yang akan menuntun kita. Kan dibilang Tuhan, jangan takut. Karena yang berbicara nanti adalah Roh Kudus. Jadi kita gak perlu yang kata Tuhan takut. Tapi bagaimana supaya Roh Kudus itu berbicara dengan cepat dalam artian kepada kita ini, yang orang berdosa ini, kalau nggak dicas, ya bagaimana kita ibaratnya hidup itu selalu mencintai kejahatan, mencintai dosa-dosa. Yang dekat itu adalah iblis, bukan Tuhan. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau bertumbuh berbuah, kita dekat-dekat dengan terang. Kita selalu berada di terang. Kita melakukan firman-Nya. Dan Roh Kudus itu bekerja di situ. Karena kalau kita dekat gelap, yang bekerja itu rohnya jahat, bukan roh Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Jadi sampai di sini video kita, supaya nggak lama lagi, ternyata ini juga udah lama juga. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi ini ya Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, berkali-kali Engkau banyak menyembuhkan berbagai penyakit. Dan kali ini yang kami baca adalah bagaimana Engkau menyembuhkan seorang yang buta di Betsaida. Engkau hanya meludahi matanya, kemudian Engkau menaruh tangan-Mu ke matanya, sehingga orang buta ini menjadi melihat dan sangat jelas. Bapa di sorga, sampai saat ini kedokteran pun belum bisa membuat seperti apa yang Engkau lakukan. Meskipun mereka sudah benar-benar canggih Bapa, tetapi cara penyembuhan-Mu adalah luar biasa. Cara penyembuhan-Mu itu di luar dari nalar manusia. Karena itu Engkau adalah Tuhan yang benar-benar sejati. Engkau adalah Bapa yang luar biasa. Engkau Maha Bapa, Maha Penyembuh, Maha Kasih, Maha Penyayang. Ampuni dosa kami, supaya kami Bapa dapat layak untuk dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Bapa, ajarin kami Bapa, ajari kami ini. Bapa, ajari kami hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Kalau kalian punya komen apapun itu silahkan di komen. Dan buka Alkitab-mu, baca pribadimu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.